Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Ya, shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Ya, seperti biasanya kita masih beribadah secara online akibat adanya wabah yang menyerang negara kita, bahkan negara-negara lain yang ada di muka bumi ini. Namun kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih tetap menyertai kita sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Nah, ibadah kita hari ini juga dirangkaikan dengan Hari Keturunan Roh Kudus atau biasanya disebut dengan Hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus atau hari yang ke-10 setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri dan kita sama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam juga. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, kita akan bersama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 125. Mazmur 125. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 125, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah, tulisan yang agak tercetak keluar, kakak yang akan bacakan. Kemudian tulisan yang cetakannya agak ke dalam, kakak Anto dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang akan membacakannya. Kita mulai. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikkan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati,
Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. damai sejahtera atas Israel. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca akan hukum kasih dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Semuanya berdiri. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita akan meresponinya dengan menyanyikan pujian dari PKJ 98. PKJ 98, Ya Roh Kudus baharuilah. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang nantinya akan dibawakan oleh Kakak Arni. Namun sebelumnya itu kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 50. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kepada Kakak Arni dengan kasih disilahkan. Selamat pagi adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya itu kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Engkau berkati anak-anak yang akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti. Engkau berkati hamba juga Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Hari Pentakosta juga itu biasa diartikan hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum. Untuk itu adik-adik kita akan menyaksikan sekilas video tentang Pentakosta. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus.
10 hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah melihat sepintas video tentang Pentakosta. Di mana Pentakosta itu adalah hari dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Jadi pada saat itu mereka lagi sementara berkumpul dan tiba-tiba dari langit itu muncul seperti lidah api menghinggapi para rasul-rasul, sehingga para rasul itu dapat berbicara bahasa roh dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti kita, Tuhan Yesus mau kita hidup percaya, memberi keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa mengubah hidup kita, adik-adik? Yaitu kita harus membuka diri, membuka hati untuk diubah dan dituntun oleh Roh Kudus hari lepas hari. Sama seperti pada pagi hari ini, kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semua adalah kerja Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, sehingga kita mau bisa beribadah pada pagi hari ini. Roh Kudus juga bisa mengubahkan adik-adik yang misalkan kalau disuruh sama orang tuanya, disuruh membersihkan. Biasa ada adik-adik bilang, malas Kak, Mama. Itu sebenarnya tidak bagus. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, pada saat kita disuruh oleh orang tua kita, kita harus langsung segera melaksanakan yang disuruhkan oleh orang tua kita. Roh Kudus juga itu bisa merubah kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kita berani bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus, tentang mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, mari kita membuka hati untuk bisa dituntun oleh Roh Kudus hari lepas hari. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini
kita buka Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-47. Tapi yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini mengenai Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 berkata bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Jadi nanti persembahannya dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, dan mungkin bisa minta tolong nantinya kepada orang tua atau kakaknya yang ada di rumah supaya dibawa ketika mereka ke gereja, dan nantinya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan gereja khusus untuk kotak persembahan sekolah minggu. Nah, sambil persembahan kita kumpulkan, kita nyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Ya, mari kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyatakan keyakinan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Ya, silakan berdiri. Nah, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Untuk doa syafaat nantinya akan dipimpin oleh Kakak Arni. Kakak Arni, disilahkan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Biarlah cerita Alkitab-Mu yang kami dengarkan, kami dapat mengerti, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan walaupun secara online. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti ujian. Engkau berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati mereka dalam belajar, sehingga mereka dapat menjawab soal ulangannya dengan baik dan benar, turut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan, Engkau datang sebagai dokter, Engkau melawat setiap tubuh teman-teman kami yang sakit Tuhan. Engkau menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, lewat pertambahan 1 tahun usia teman kami. Biarlah dengan bertambahnya 1 tahun usia teman kami semakin dewasa Tuhan. Engkau berkati dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, berdoa untuk ayah kami, ibu kami, nenek kami, dan kakak kami dan saudara kami Tuhan. Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada orang tua kami. Mereka bisa menyayangi kami Tuhan, menjaga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk dari pemerintahan, dari desa sampai ke pusat Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan. Biarlah negara ini semakin aman Tuhan, dan Engkau menjauhkan negara ini dari wabah penyakit yang masih sekarang yang masih melanda kota kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu akan berlalu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara yang lagi sementara bergolak ini Tuhan, yaitu antara Israel dan Palestina Tuhan. Biarlah Engkau mau mendamaikan kedua negara ini Tuhan. Engkau ketuk hati mereka Tuhan, dan biarlah mereka tidak saling bertikai Tuhan, melainkan mereka saling berdamai satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia Tuhan menjadi mungkin bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk penyakit COVID yang masih sekarang ini, yang masih belum ada pemecahannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Tuhan setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 237. Bait yang pertama saja kita nyanyikan. Ya Roh Kudus tetap teguh.
Anak-anak sekolah minggu, marilah untuk tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan tetap mewartakan Injil Kristus. Kita akan menutup ibadah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.